Tadi siapa? HTI sudah, Syiah sudah. Wahabi. Wahabi ini apa? Emang mereka ini aliran baru kan? Kan dibanding Mu'tazilah, Syiah, Wahabi ini paling baru. Wahabi ini penakut. Takut sama siapa? Sama Syiah lah takut Wahabi. Mengapa? Karena Syiah punya ilmu kalam. Wahabi gak punya ilmu kalam. Dan mengharamkan ilmu kalam. Saya ini pernah diundang orang Wahabi menjelaskan kesesatan Syiah. Saya pakai teori ilmu kalam, cuma gak bilang ilmu kalam. Mereka ngangguk-ngangguk gitu. Ini mengharamkan tapi ngangguk-ngangguk gitu. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu dituduh sebagai Syiah oleh gerombolan sekte Wahabi lantaran kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu membongkar kesesatan sekte Wahabi. Sekte Wahabi terus menebarkan akidah sesatnya sekaligus menyalahkan akidah serta amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak heran jika mereka selalu membid'ahkan, mensyirikkan, dan mengkafirkan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah lantaran melakukan amaliyah-amaliyah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti melakukan majlis zikir, beristighatsah, ziarah kubur, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dituduh sebagai Wahabi oleh sekte Syiah lantaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak henti-hentinya membongkar kesesatan akidah Syiah. Memang sekte Syiah dan sekte Wahabi adalah dua sekte yang selalu bermusuhan, bahkan saling melakukan peperangan, satu sama lain saling mengkafirkan. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah membongkar kesesatan Syiah, maka Syiah menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai Wahabi. Dan ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah membongkar kesesatan Wahabi, maka Wahabi akan menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai Syiah. Kedua sekte ini sama-sama sesat dan menyesatkan dan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekte Wahabi dan sekte Syiah saling berargumen, saling bertentangan, dan saling menyerang satu sama lain. Namun, sebagaimana pemaparan dari Kiai Idrus Romli, sekte Wahabi takut berdiskusi dengan sekte Syiah karena sekte Syiah memiliki ilmu kalam, sedangkan Wahabi tidak memiliki ilmu kalam. Wahabi sangat tekstualis di dalam memahami Al-Quranul Karim dan hadis, sehingga pemahaman mereka melenceng dari pemahaman Rasulullah dan pemahaman ulama salaf. Namun sebenarnya antara Wahabi dan Syiah memiliki persamaan, sebagaimana dilansir di pecihitam.org dengan judul 8 persamaan identik antara aliran Wahabi dan Syiah. Nomor 3 paling jadi andalan. Adapun persamaan Wahabi dan Syiah adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, Syiah dan Wahabi keduanya sama-sama sesat dan berbahaya. Hanya saja Syiah itu lebih sesat dan Wahabi lebih berbahaya. 2. Syiah dan Wahabi keduanya sama-sama bukan termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja Syiah lebih jauh dari Ahlus Sunnah, sedangkan Wahabi lebih dekat dengan Ahlus Sunnah. Ketiga, Syiah dan Wahabi keduanya punya kesukaan yang sama. Syiah suka mewahabikan orang dan Wahabi suka mensyiahkan orang lain. Keempat, Syiah dan Wahabi sama-sama punya hobi. Hanya saja Syiah hobi mengkafirkan dan merendahkan sahabat Nabi, sedangkan Wahabi hobinya mengkafirkan dan merendahkan kedua orang tua Nabi dan keluarganya. 5.
Syiah dan Wahabi sama-sama punya akidah Mujassimah. Hanya saja Syiah lebih moderat dan Wahabi lebih ekstrim, yaitu menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah Mujassimah artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat dan tempatnya di langit atau arsy. Padahal langit atau arsy merupakan makhluk Allah. Oleh karenanya sangat mustahil Allah membutuhkan makhluk yang namanya tempat. Keenam, Syiah dan Wahabi sama-sama bertaqiyah. Hanya saja Syiah bertaqiyah sebagai pengikut Ahlul Bait, sedangkan Wahabi bertaqiyah mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meski sebelumnya mereka mengaku muwahhidun, pemurni tauhid, pengikut manhaj salaf, athari, serta salafi. 7. Syiah dan Wahabi keduanya sama-sama minoritas. Hanya saja Syiah lebih banyak, yaitu sekitar 20% dari total penduduk muslim, dan Wahabi lebih sedikit lagi, yaitu kurang 1% dari total penduduk muslim. 8. Syiah dan Wahabi keduanya sama-sama bermusuhan dan bahkan sampai saling mengkafirkan satu sama lain. Hanya saja Syiah lebih vokal sedangkan Wahabi lebih radikal. Tidak sedikit pengikut Syiah memvonis Wahabi adalah kafir mutlak, dan hampir mayoritas pengikut Wahabi di Indonesia berbangga diri dengan jargon Syiah bukan Islam. Dari kedelapan persamaan tersebut di atas, kedua kelompok tersebut jelas sangat terlihat positif. Maksudnya positif sakit semua. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja konsisten dengan sikap wasatiyah atau moderat, berada di tengah-tengah antara sekte Syiah dan Wahabi. Tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Merekalah golongan muslim mayoritas yang berakidah Al-Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah, yang meyakini Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tak terkait dengan waktu. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para pengikut madhab imam yang 4, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang sebenar-benarnya. Merekalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para pengikut thariqah Sufiyah, jalan tasawuf yang murni dan lurus. Mereka bukan Wahabi Salafi, bukan pula Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, saya admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.